Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali kita melaksanakan ibadah Perkatos Persekutuan Kaum Bapa. Pemberita firman pada malam ini Pendeta Manuel Esau Raintung. Bapak-Bapak yang terkasih, Tuhan telah memilih kita sebagai anak-Nya, agar kita dapat menjadi bagian dalam pekerjaan tangan-Nya, dengan menunjukkan karya-karya kita terhadap sesama. Marilah kita datang dan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan rasa syukur dan hormat atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Mari berdiri memuji Tuhan dari Gita Bakti 4 bait 1 dan 2. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami dalam ibadah malam ini. Kami berserah kepada tangan-Mu yang memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, mari kita bermazmur pujian dari Mazmur 33 ayat 4 hingga 7 dengan silih ganti. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Kita menyanyi dari PKJ 7 bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
Persekutuan kaum Bapa GPB, Jemaat Horeb yang diberkati oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan, dan kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Tuhan di dalam persekutuan kita menghayati kekayaan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus yang adalah sumber hidup dan firman yang hidup. Biarlah kami semua diterangi oleh firman-Mu, kami mengalami sukacita untuk menyambutnya dan meluaskannya. Ya Roh Kudus, buatlah kami menjadi percaya dan mau melakukannya di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Marilah kita berdiri dan membaca Alkitab. Kita dengarkan bacaan dari Kitab Mazmur pasal 116. Dari seluruh bagian pasal ini, ayat 1 sampai dengan ayat 19, yang menyatakan demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah lebih dari 6 bulan kita masih dalam kondisi mengalami pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini situasi nampaknya agak memburuk, mengkhawatirkan.
seolah-olah penderitaan akan semakin berada di tengah-tengah kehidupan ini. Ada yang sudah mengalaminya, ada yang merasa masih jauh, ada yang sudah terancam. Apalagi yang namanya pandemi atau wabah penyakit ini tidak dapat diketahui dan dipandang secara kasat mata. Karena itu, saudara, kita berada dalam situasi yang terancam. Sesungguhnya hidup ini adalah pengalaman-pengalaman yang mengancam. Artinya, kita harus menjaga diri. Kita harus menata diri. Baik itu di dalam rumah maupun pada saat keluar rumah. Tidak ada orang yang keluar rumah, dia tidak menjaga dirinya. Paling tidak kita menata diri untuk menjauhkan dan menghindari celaka. Kita berupaya untuk membangun dan memelihara kehidupan ini agar bebas dari celaka ataupun membawa celaka. Saudara-saudara, kitab Mazmur adalah kitab puji-pujian. Pada masa bangsa Israel memulai karya perjalanannya, maka para nabi, para raja selalu mengumandangkan puji-pujian. Inilah sesungguhnya adalah hakikat dari kehidupan orang-orang yang berkeyakinan kepada Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan itu harus diberikan respons berupa memuji Tuhan, memuji sumber dari kehidupan. Tentu ini sesuatu yang wajar kalau kita mendapatkan berkat dalam hidup ini, apakah karena pekerjaan, apakah karena kebaikan dari pihak yang lain, maka kita akan memberikan penghargaan, apresiasi, kita memberikan rasa terima kasih atas pemberian. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap pemberian hidup? Hidup ini diberikan oleh Tuhan, datangnya dari Tuhan. Lalu apakah kita sekedar menjalani kehidupan ini dengan biasa-biasa saja? Kalau ada orang yang berbaik hati kepada kita, maka kita tentu tidak segan, tidak ragu untuk pula membalas kebaikan. Yang baik kita balas dengan yang baik. Walaupun kitab suci juga mengajarkan kepada kita orang beriman, sekalipun itu tidak baik, ya tetaplah membalasnya dengan yang baik. Tidak ada balasan yang tidak baik juga dengan yang tidak baik. Segala sesuatu dilakukan dengan perwujudan segala baik. Yang baik diberikan kebaikan, yang tidak baik juga diberikan kebaikan. Saudara-saudara, Mazmur 116 ini adalah sebuah mazmur yang mau mengisahkan, mau menunjukkan bagaimana sesungguhnya hidup ini terancam. Tapi bukan karena ancaman, barulah kemudian kita mengingat Tuhan. Maka Mazmur ini juga mau mengajak hidup ini sesungguhnya harus tetap ada dalam menyaksikan karya selamat dari Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan piala keselamatan yang ada padamu, tunjukkanlah dan saksikanlah. Hidup ini bermula dari pembebasan, karya pembebasan Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sejak pada Israel mula-mula disadari bahwa ada karya pembebasan, ada karya penyelamatan dari Tuhan. Dan karya pembebasan dan penyelamatan dari Tuhan itu tidak boleh hanya dilewati begitu saja. Harus ada kesaksian-kesaksian dalam hidup, baik itu berupa perkataan, apalagi perbuatan. Jadi jangan sampai dalam kehidupan ini
kita hanya mau mengatakan bahwa ada keselamatan dalam hidup. Tapi piala keselamatan itu bukan hanya sekedar diangkat, ditunjukkan bahwa ada kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Tapi juga harus direspons. Dalam bacaan kita tersebut, bagaimanakah kita dapat membalas kebajikan Tuhan? Menyaksikan kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Itu disebutkan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Sang Penyelamat itu. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan ini kita tidak hanya diam begitu saja. Tapi kita juga harus menyatakan syukur janji-janji kita kepada Tuhan. Disebutkan bahwa aku membayar nazarku kepada Tuhan. Janji kita kepada Tuhan. Janji keselamatan itu direspons dengan memberi diri. Memberi diri. Melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Itu adalah respons kita. Tuhan memberikan yang terbaik, kita juga berikan yang terbaik. Diri inilah yang menjadi nazar, yang menjadi janji kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Maka bagi kaum bapak, sesungguhnya ia yang menyatakan diri sebagai imam di tengah-tengah keluarga, dia bukan hanya berjanji untuk menjadi penanggung segala-galanya dalam keluarga, tapi dia juga dapat membuktikan dirinya untuk membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Nazar, janji kepada Tuhan. Aku mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan di dalam bacaan kita ini disebutkan juga bahwa seluruh hidup. Sehingga kalaupun aku mati, maka kematian itu adalah sesuatu yang berharga. Karena apa? Karena respons, karena jawaban kita adalah yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak hanya bertuturan kata yang baik, tapi kita juga melakukan yang baik. Kita mensupport usaha-usaha untuk membangun karya-karya keselamatan Allah itu. Disebutkan di dalam bacaan kita. Kita mau melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung usaha-usaha memperkokoh kehidupan beriman kita. Saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, membangun kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan juga tidak hanya sekali lagi hanya label atau simbol, tetapi berharap juga kita datang, kita buat sesuatu. Di lingkungan GPIB, unit misioner ada 6. Bahkan di Horeb ini ada 7 kategori, karena ada persekutuan perempuan kepala keluarga. Tapi persekutuan kaum bapak ada di dalamnya. Dan biasanya persekutuan kaum bapak ini beda dengan yang lain bukan karena beda dia sebagai bapak, tapi dia kurang semangatnya. Kurang peran persekutuannya. Kadangkala diplesetkan menjadi persekutuan kurang banyak PKB itu. Persekutuan kurang banyak. Memang kita tidak mengedepankan apa yang dikatakan dengan kuantitas itu lebih berarti, tidak. Walaupun 2-3 orang berkumpul, tapi kualitasnya. Tapi harus terasa. Walaupun 2-3 orang, tapi harus terasa. Harus terdengar. Harus mendorong, memotivasi. Walaupun tidak banyak. Apalagi dikatakan kaum bapak itu adalah imam di tengah-tengah keluarga. Dia luas, dia tangguh. Itu motonya kaum bapak. Imam, lalu luas dan tangguh. Artinya keluasannya itu adalah dia bisa mengatur waktu. Kan orang luas itu artinya dia bisa ada
ketika ia dibutuhkan, ketika ia harus berperan. Jadi keluasan ini kalau menurut saya, memang bapak-bapak seringkali mengedepankan dia kurang waktu. Tapi kalau ada moto kaum bapak luas, nah itu saya kira faktor bagaimana kita bisa menata waktu. Supaya nazar tadi bisa menjadi ukuran jawaban kita kepada Tuhan. Respons kita kepada Tuhan. Apa yang kita dapat berikan atas kebajikan Allah dalam hidup ini. Kalau hanya dengan memberikan persembahan syukur, ya kadangkala kita sudah menganggap kalau warna biru itu sudah cukup. Atau mungkin warna hijau sudah cukup. Yang diminta adalah yang terbaik. Kalau yang terbaik bagi kita adalah merah dalam ukuran pikiran kita, saya berharap kita tahu ya, yang saya maksud dengan merah, biru, hijau, ungu, coklat, atau abu-abu. Masa kaum bapak simbolik warnanya adalah abu-abu, lalu kita pemberian kita juga abu-abu, yaitu saya kira bukan bapak yang berada di kota Jakarta. Harusnya sekurang-kurangnya biru. Kita sudah tahu yang dimaksud dengan pemberian dengan warna-warna ini. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, karena itu saya mau mengajak kita, disinilah letak kita bersama sebagai kaum bapak untuk bisa memberikan arti. Respons kita kepada Tuhan adalah beri dirimu dan baktikan dirimu. Itu yang teramat penting dalam kehidupan. Karena dengan begitu maka kita akan mengalami penghargaan dalam hidup ini. Walaupun kita ini mengalami duka cita dan kematian sekalipun. Kita bukan hanya membutuhkan ucapan-ucapan yang penuh kebaikan atau simpatik dalam hidup. Tidak. Tapi dibutuhkan pula perilaku, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya berada untuk mengatakan bahwa saya sudah memberi, tapi sesungguhnya kita penuh dengan keterbatasan. Bangun rumah Tuhan ini, persekutuan kita ini, dengan segala peran serta. Saya berharap persekutuan kaum bapak yang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini sukar untuk berbakti atau lambat untuk respons berbakti, maka marilah. Kalau kita biasa dengan 1 kali 1 bulan berbakti, ya jangan sampai lewatlah. Tapi sekali lagi ini bukan hanya formalitas, tapi ini sesungguhnya adalah merupakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari bapak-bapak di GPIB Horeb ini, kaum bapak lumayan. Kalau ikut ukuran mungkin di atas 200. Tapi untuk mencapai 10% kehadiran saja, itu kita penuh dengan pergumulan. Tapi sekali lagi, mari kita menularkan nazar-nazar kita, janji-janji kita. Karya pembebasan itu harus tidak boleh berhenti dalam kehidupan kita, harus meluas kemana-mana. Saudara dibebaskan, saudara diselamatkan. Yang lain juga harus dapat menikmati dan mengalami karya selamat dari Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan,
setiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersekutu di dalam doa, menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami sebagai persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini. Kami merindukan kami dipenuhi oleh semangat dan sukacita dalam hidup percaya kami. Kami berada dalam beban pergumulan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kekhawatiran atas kehidupan ini. Tuhan menolong kami, bangkitkanlah semangat hidup beriman kami. Untuk kami sungguh-sungguh lebih menaruh harap hanya kepada Tuhan. Lebih berserah, lebih mengandalkan Tuhan, serta hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami untuk semua berkat penyertaan kasih karunia-Mu bagi kami sebagai kaum Bapa, sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha-usaha yang harus kami lakukan untuk membangun kehidupan keluarga kami. Tuhan tolong kami, untuk kami dapat mengalami karya kasih dari Tuhan, untuk kami memiliki semangat untuk mencitrakan berkat-berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami mau melakukan yang terbaik, tidak saja di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun keluarga, tapi pula di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Bagi GPIB, Jemaat Horeb, Tuhan menolong. Seluruh persekutuan kaum Bapa, para pengurus, Tuhan kiranya menolong. Di tengah-tengah rencana untuk pergantian, pembaharuan kepengurusan untuk periode tugas yang baru tahun 2020-2022, Tuhan juga memberkati. Berkati semua kaum Bapa di tengah-tengah pergumulan hidup karena adanya pembatasan sosial yang berskala besar yang kami alami akibat pandemi COVID-19. Tuhan menolong agar kiranya kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bagi mereka yang bergumul karena kesejahteraan hidup yang berkurang akibat situasi dan kondisi pandemi ini, Tuhan kiranya menolong, mengokohkan kehidupan beriman mereka, memberikan jalan keluar atas pergumulan-pergumulan oleh karena kesejahteraan hidup. Tuhan berkati juga bagi bapak-bapak dengan kelemahan tubuh yang sakit, berada di rumah, Tuhan kiranya menolong. Kuatkan semua. Ajar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tidak saja ketika kami berada dalam situasi-situasi yang menyenangkan, tapi di saat kami tidak mengalami keadaan yang baik sekalipun, kami semua berada dalam pimpinan kasih dan setia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu atas kehidupan kami. Peliharalah kami semua. Bahkan persekutuan jemaat-Mu Tuhan kiranya menolong. Baik yang besar, yang kecil,
yang tua, yang muda, Tuhan mengasihi. Tuhan memberkati kami semua dalam persekutuan jemaat-Mu GPIB Horeb. Tuhan mengasihi para presbiter, baik itu diaken, penatua, dan pendeta. Juga unit-unit misioner yang ada, Tuhan kiranya menolong. Tuhan mengasihi kami semua sebagai persekutuan jemaat-Mu yang terbatas karena pandemi COVID-19 ini tidak dapat berjumpa satu dengan yang lainnya. Biarlah kami senantiasa disatukan hati untuk tetap dapat mengalami persaudaraan yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua. Inilah doa seruan kami, sambil kami juga menyerahkan seluruh pergumulan bangsa negara kami. Tuhan tolong satuan tugas usaha-usaha untuk mengendalikan akan penyebaran dan penularan COVID-19. Para medis, rumah sakit, Tuhan juga menolong berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa harap dan kasih kami kepadamu. Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, marilah ungkapkan syukur hati kita dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan. Dengan mengingat Alkitab dari kitab Amsal 11 ayat 24 hingga 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Persembahan yang kita berikan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening GPIB Horeb. Nomor dapat dilihat pada layar di akhir ibadah. Atau memasukkan dalam amplop diserahkan ke kasir kantor majelis jemaat setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10 hingga 15 WIB. Mari kita menyanyi Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan yang Maha Baik dalam doa bersama untuk persembahan yang sudah terkumpul.
Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, dan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menyaksikan kehidupan yang sungguh-sungguh berarti dan menjadi terbaik di dalam hidup ini. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tabur dan tebarkanlah karya selamat Tuhan. Di mana saja Tuhan mengaruniakan kita berada. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita semua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.